Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan pelajaran akidah dari kitab Muqarrar Madatul Aqidah. Sekarang kita di halaman 29. Di kitabnya di halaman 29, kalau di PDF di halaman 24. Bagian yang kedua dari pembahasan seputar 3 jenis tauhid. Kita katakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi tauhid menjadi 3 bagian. Tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma was sifat. Nah, sekarang kita di tauhid jenis yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah, yang merupakan jenis tauhid yang paling penting untuk dijelaskan kepada masyarakat. Ini tauhid yang kedua ini, yaitu tauhid al-uluhiyah, dan merupakan tujuan diutusnya para rasul adalah untuk menjelaskan kepada manusia hakikat dari tauhid al-uluhiyah ini. Kita mulai yang pertama dari definisinya dulu. Huwa tauhidullahi bi'af'alil ibadi allati syara'aha lahum. Jadi, definisi dari tauhid al-uluhiyah adalah tauhidillah, mengesahkan Allah, bi'af'alil ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba, ibadah maksudnya. Ya, kalau tauhid rububiyah kan mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah atau dalam perbuatan Allah. Kalau tauhid al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Allati syara'aha lahum, yang telah Allah syariatkan bagi mereka, itu bagi hamba. Jadi kalau antum mau menghafalkan definisi tauhid uluhiyah sampai sini saja sudah cukup. Ya, tauhidullah bi af'alil ibad. Wadzalika bi'ifradihi subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadah. Itu dengan mengesahkan Allah. Ifrad dengan tauhid itu maknanya sama. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadah, dalam berbagai macam jenis ibadah yang kita lakukan. Semisal ibadah doa, al-khawf, rasa takut, ar-roja, rasa harap, itu ibadah-ibadah hati, al-mahabbah, rasa cinta, as-sholah, sholat, al-hajj, haji, at-taubah, bertaubat, wa ghairi dzalik, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, ibadah-ibadah yang kita sebutkan ini dan ibadah-ibadah lain yang tidak kita sebutkan, semuanya itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Poin yang kedua, al-hikmatu min khalqil jinni wal ins. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Tentu ya, kita masih ingat kaidah yang mengatakan bahwasanya af'alullahi manutatun bil hikmah. Perbuatan-perbuatan Allah itu terikat dengan hikmah. Artinya apa? Artinya tidak mungkin Allah melakukan sebuah perbuatan, suatu perbuatan tanpa ada hikmah di belakangnya, atau sia-sia, atau main-main, atau iseng-iseng saja. Tidak mungkin. Kalau manusia seperti itu bisa jadi melakukan suatu hal yang tidak berguna. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak ada hikmah di baliknya. Maka di antara perbuatan yang Allah lakukan adalah menciptakan jin dan manusia. Maka tentu ada hikmahnya. Nah, hikmahnya adalah wal hikmatu min khalqil jinni wal insi ibadatullahi wahda. Dan hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah ibadatullahi wahda, agar manusia dan jin hanya menyembah Allah saja. Duna siwahu. Ya, duna siwa artinya tidak menyembah yang lainnya. Qala Allahu azza wa jalla, dalilnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma di sini manafiyah, ya, artinya tidak, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu ya'budun, menyembahku. Dan sudah kita bahas juga
Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya setiap kali ada penyebutan kata ibadah di dalam Al-Quran, maka itu maknanya adalah tauhid. Berarti ringkasnya, hikmah dan tujuan diciptakannya jin serta manusia adalah untuk bertauhid. Ya, bisa kita katakan misi kita di dunia ini ya untuk merealisasikan tauhid dan mempertahankannya sampai kita wafat. Kemudian poin yang ketiga, ahamiyatu hadan naw'i minat tauhid. Apa pentingnya kita mengetahui tauhid jenis yang ini? Ya, tauhid al-uluhiyah ini. Ya, apa urgensinya kita belajar tentang tauhid al-uluhiyah ini? Dikatakan di sini wa tauhidul uluhiyati huwa awwalud dini wa akhiruh. Tauhid uluhiyah ini adalah ya titik awal dari agama ini dan titik akhirnya. Permulaan dan akhiran dari agama ini adalah uluhiyah. Wa zahiruhu wa batinuhu. Zahirnya agama ini adalah tauhid al-uluhiyah. Batinnya juga begitu. Walahu ahamiyatun uzma. Ya, dan dia memiliki urgensi-urgensi yang sangat penting, yang sangat besar sekali. Wadzalika, yang pertama, urgensinya adalah annahu li ajlihi khuliqatil jinnu wal insu. Ya, urgensi yang pertama bahwasanya jin dan manusia diciptakan demi tauhid ini. Artinya penting dia sampai manusia diciptakan untuk mewujudkan tauhid ini. Kemudian yang kedua, annahul fariqu bainal muwahhidina wal musyrikin. Tauhid uluhiyah ini adalah al-fariq. Al-fariq artinya pembeda. Bainal muwahhidin, antara orang yang bertauhid, wal musyrikin, dan orang yang melakukan kesyirikan. Wa alaihi yaqa'ul jaza'u fil ula wal akhirati. Dan balasan pada hari kiamat itu nanti ya terjadi ya pada poin ini. Ya, fil ula wal akhirah maksudnya fil dunya wal akhirah. Al ula maksudnya ad-dunya. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, al akhirah itu kehidupan akhirat, al ula ya itu kehidupan dunia. Artinya balasan kita di dunia maupun di akhirat itu tergantung kepada pengamalan kita terhadap tauhid al-uluhiyah ini. Kemudian yang ketiga, annahu li ajlihi ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu. Ya, demi tauhid ini juga para rasul itu diutus, kitab-kitab itu diturunkan. Idh huwa khulasatu da'watir rusul. Ya. Dan ini adalah ringkasnya atau inti dari dakwahnya para rasul. Qala Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasulan, seorang utusan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, apa misi dari utusan-utusan itu? Ya, ani'budullaha, mengajak umatnya untuk hanya menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap taghut. Nanti ada bab tersendiri untuk membahas ya apa yang dimaksud dengan taghut. Wa qala ta'ala di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang utusan pun kecuali telah kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Fakullur rusuli da'au ila hadat tauhidi alladhi huwa haqiqatu la ilaha illallah. Maka seluruh rasul itu mereka mengajak kepada tauhid uluhiyah ini. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah hakikat dari la ilaha illallah. Ya, kalau kita perhatikan di ayat tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah, sembahlah Allah. Nah, ini kan ya, ya ini kan illallah ya. Kemudian ijtanibut tagut, ini la ilaha gitu ya. Nah,
Nah, jadi inti dari dakwah para rasul itu adalah ya pada tauhid al-uluhiyahnya, yang di mana tauhid al-uluhiyah itu merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Wa kana kullu rasulin yaqulu liqaumihi, dan setiap rasul itu akan berkata kepada kaumnya, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selainnya. Kemudian yang keempat, dari pentingnya atau urgensinya kita belajar tauhid uluhiyah adalah bahwasanya tauhidul uluhiyati huwallazi waqa'a fihi nizau bainar rusuli wa umamihim. Bahwasanya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang padanya lah terjadi an-niza'. An-niza' itu artinya ya perdebatan, perselisihan bainar rusul, antara para rasul wa umamihim, dan umat-umat mereka. Ya, umam itu jamak ummah ya. Jadi kenapa bersih tegang antara rasul dengan umatnya? Ya, pada titiknya adalah pada tauhid uluhiyah ini. Ya, penyebabnya adalah tauhid uluhiyah ini. Yang mereka perdebatkan itu adalah tauhid uluhiyah. Inilah letak perbedaan antara para nabi, rasul dengan umat-umatnya. Waqad ankarahul kuffaru lamma da'ahum ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ya, angkarahu al-kuffar. Orang-orang kafir itu telah mengingkari tauhid uluhiyah ini. Ya, semisal di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari tatkala Nabi mendakwahkan mereka kepada tauhid uluhiyah ini. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahu wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau, wahai Muhammad, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan saja? Inna adalah syai'un ujab. Ini adalah sebuah hal yang mengherankan sekali. Ya. Faqatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memerangi mereka untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Walam yaktafi minhum biiqrarihim bitauhidir rububiyyati faqat. Dan Nabi tidak merasa cukup dengan ikrar mereka terhadap tauhid rububiyah saja. Ikrar itu artinya persetujuan. Ya. Jadi tidak cukup mereka punya tauhid rububiyah saja, tapi juga harus memiliki tauhid al-uluhiyah. Kalau seandainya tauhid rububiyah saja cukup, maka Nabi SAW nggak perlu berdakwah, ya, karena mereka sudah punya tauhid al-rububiyah. Nah, ya. Baik. Kemudian poin yang keempat adalah makna kalimat tauhid la ilaha illallah wa syurutuha. Dua poin di sini. Makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, nanti kalau disebut kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah maksudnya. Wa syurutuha, dan apa saja syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Nah, kita mulai dari maknanya. Makna kalimat la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Apa yang dimaksud dengan ilah pada kata la ilah? Al-ilahu huwa al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Al-ilah itu dari kata aliha ya'lahu ilahan ma'luh. Nah, dia maknanya mana isim maf'ul ya. Al-ma'luh, aliha itu maknanya sama dengan abada ya'budu. Nah, tapi nggak sekedar disembah, tapi juga ditaati gitu. Huwal ma'luhu al-ma'budu al-muta'u. Al-ma'luh itu adalah sesembahan yang ditaati. Alladzi ta'allahu alladzi ta'lahuhul qulubu mahabbatan wa ijlalan. Yang disembah oleh hati-hati manusia mahabbatan, didasari oleh rasa cinta, wa ijlalan, pemuliaan, wa khaufan, rasa takut, wa ta'ziman, pengagungan, wa dzullan, penghinaan diri, wa rojaan, pengharapan, wa tawakkulan, dan penyandaran. Ya, jadi kalau ada sebuah zat yang hati kita ini tunduk kepadanya karena atas dasar kecintaan kepada zat tersebut, karena memuliakan hal tersebut, karena takut kepada hal tersebut, nah, dan seterusnya, maka itu artinya hati kita ini telah menjadikan zat tersebut sebagai ilahnya. Berarti ilah itu bisa siapa saja, bisa apa saja. Kalau ada seorang hamba
ya dia mencintai ya harta dunianya berlebihan, memuliakan harta dunianya, takut kepada kerugian dunianya, ya, dan merendahkan dirinya di hadapan harta dunianya, maka berarti uang bagi dia adalah ilahnya. Jadi ilah itu tidak hanya berbentuk fisik. Ya, mendengar kata ilah jangan hanya membayangkan berhala saja. Ya, ilah itu bisa berbentuk apa saja. Kenapa? Karena ilah itu patokannya untuk menjadikan sesuatu itu ilah adalah kepada hati. Dan hati itu kan gampang terbolak-balik. Maka bagaimana caranya sekarang? Ya, ketika kita mengatakan, ya realisasikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah itu artinya agar hati kita hanya menjadikan Allah itu satu-satunya ilah, ya bukan uang, bukan jabatan, ya bukan berhala, bukan ya jin, bukan para wali, bukan orang-orang soleh dan seterusnya. Kemudian ruknaha, ya dua rukunnya. Dua rukunnya maksudnya nyarinya kembalinya kalimat tauhid la ilaha illallah tadi. Dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Tadi definisi ilah ya hafalkan dari sini ya. Al-ma'luhul ma'budul muta' alladzi ta'allahul qulub mahabbatan. Nah, sampai situ boleh, sampai habis juga boleh. Rukun dari kalimat tauhid ini ada dua, ya, itu an-nafyu dan al-isbat. An-nafyu artinya peniadaan, meniadakan, mengosongkan, menghilangkan. Al-isbat sebaliknya, menetapkan, mengokohkan. Ya, dua rukun ini diambil dari dua kalimat yang ada pada kata la ilaha illallah. La ilaha itu nafyu, penafian, illallah itu isbatnya. La ilaha itu maknanya adalah nafyu al-ilahiyah amma siwallahi ta'ala min jami'il makhluqat. Menafikan sifat ketuhanan dari seluruh makhluk dan seluruh hal selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang punya sifat ketuhanan selain Allah saja. Gitu. Sifat ketuhanan itu apa maksudnya? Ya, yang mampu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta itu sifat ketuhanan namanya. Yang dengannya kita mengatakan ia sebagai ilah kita. Nah, maka dengan kita mengatakan la ilaha itu artinya kita sedang menafikan dan menganggap tidak ada yang memiliki sifat ilahiyah selain Allah Subhanahu wa taala saja. Illallah. Nah, illallah setelah kita menafikan, maka ya tahap selanjutnya adalah kita menetapkan. Nah, kalau menafikan saja ya tidak beragama kita artinya kita menafikan seluruh Tuhan. Ya. Bahkan Allah pun dinafikan di situ. Ya, makanya tentu tidak boleh. Ya, jadi ateis jadinya nanti. Nah, jadi la ilaha saja ta'til itu namanya. Ya, harus ada illallahnya. Ya, apa itu illallah? Itu isbat. Isbatul ilahiyati wal ibadati lillahi wahdahu duna siwah. Menetapkan sifat ilahiyah pada Allah saja, tidak pada yang lainnya. Ini namanya al-isbat. Jadi setelah kita tiadakan seluruh sesembahan selain Allah, tidak ada yang punya sifat ilahiyah, baru kita tetapkan satu-satunya yang punya sifat ilahiyah itu hanyalah Allah saja. Baik, itu dia rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian poin selanjutnya adalah syurutuha, syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada 7 syarat, insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, silakan dibaca-baca dulu. Ya, setelah syarat-syarat kalimat tauhid baru kita masuk ke pembahasan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu sebagai penutup, baru kemudian masuk ke jenis tauhid yang ketiga, tauhid al-asma'i was sifat. Allah taala a'la wa alam.